Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Baik. Bu. Kalian sangat lemas sekali tengok ya. Kenapa? Belum makan? Belum, Bu. Atau ada yang lagi puasa ini? Ada, Bu. Messi. Iya, Bu. Messi beragama Muslim. Baik. Sebelum kita memulai kelas, ada baiknya kita berdoa. Ibu meminta satu orang. Messi, pimpin doa kita. Di sini aja, Bu. Maju ke depan. Nah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapak Yesus Kristus, pada kali ini kami akan belajar ya Bapak. Berkatilah kami, berikanlah kami otak yang cerdas, supaya kami dapat menerima apa yang diberikan dari guru kami ya Bapak. Ya Bapak, untuk orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, berkatilah mereka, berikanlah mereka rezeki, berikanlah mereka kesehatan, jauhkanlah mereka dari malapetaka ya Bapak. Ya Bapak, buat teman kami yang belum dapat hadir pada pagi hari ini, Kau lindungilah mereka jika mereka sakit, Kau berkuatlah obat yang mereka minum. Ya Bapak, hanya doa kami tidak sempurna, sempurnakanlah dalam tangan yang kudus. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau absen ya. Angelika Barus, Hinda Kabar, hadir Bu. Citra Mutiara, Hadir Bu. Yesi Sigalingging, Hadir Bu. Messi Simajunta, Hadir Bu. Ido Parningota. Sakit Bu. Kenapa sih Ido ini? Tidak tahu Bu, sakit. Sakit mendadak. Baik. Siapa yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya Bu, Ya Winda, tentang apa Winda? tentang teks berita Ibu. Siapa yang bisa mendeskripsikan apa itu teks berita? Citra Mutiara? Teks berita merupakan yang berisi suatu informasi tentang suatu kejadian. Mengenai pembelajaran kita minggu lalu, ada juga kaitannya dengan pembelajaran kita yang sekarang. Baik, Ibu mau bertanya dulu sebelum ke topiknya. Siapa di sini yang pernah ikut ibunya atau ayahnya ke pasar? Sekarang Ibu pengen kalian membayangkan bagaimana transaksi atau proses dari si ibu kalian dalam hal membeli suatu barang. Misalnya, Ibu mau membeli sebuah buku, cuman harganya terlalu mahal. Bagaimana caranya, atau dari pengamatan kalian lah, sebagai seorang anak, melihat ibunya atau ayahnya untuk menawar harga, misal harga buku itu 70.000 dan si ibu ingin menawar harga di harga 40.000. Siapa yang pernah melihat ibu atau ayahnya menawar atau membeli buku dari penjual? Dari pengalaman kalian saja, atau jangankan buku, entah ikan atau enggak bakso, baju. Kan nggak mungkin kalian nggak pernah ikut ibu bapak kalian ke apa kan, ke pasar, apalagi waktu mau Natal kayak gini. Siapa? Angelika Barus, bagaimana pengalamannya nak? Saya itu waktu saya menawarkan itu misalnya harganya di atas 100 dan turunnya menjadi 150. Kalau nggak mau si penjual itu harganya segitu, nah ya udah nggak jadi. Tapi mau kadang si penjual ini memanggil gitu, jadi dibeli. Pengalaman dari Winda?
Berarti berkurang 50.000. Anastasia, Salah, Citra Mutiara, bagaimana pengalamannya? Waktu itu hampir sama juga kayak teman-teman Bu. Orang tua saya beli baju dari misalnya harganya 100.000 jadi 70.000. Terus sekarang penjualannya juga kurang setuju dengan harga segitu. Jadi orang tua saya nggak mau, habis itu pura-pura pergi dulu, habis itu dipanggil. Berarti rata-rata dari pengalamannya Ibu bisa menyimpulkan bahwasanya ras terkuat di bumi ini bisa menawar dari harga 150 menjadi harga yang tidak normal. Bukan begitu? Iya, Bu. Oke. Ibu mau membuat satu ilusi atau suatu gambaran supaya kalian lebih mengerti dan kalian akan menangkap apa pembelajaran kita hari ini. Buat saudara Yesi dan Messi, boleh maju ke depan. Bawa tasnya Messi. Aku, Bu. Baik. Messi bisa mundur dulu. Iya di sini. Jadi Ibu pengen kalian berdua membuat suatu interaksi seperti yang sudah kita ceritakan sebelumnya, pengalaman-pengalaman kalian bersama ibu dan bapak kalian juga. Bagaimana caranya supaya harga tas ini dari harga 150 menjadi harga yang 70.000 seperti pengalaman yang sudah kita bicarakan tadi. Messi sebagai penjual dan Messi sebagai pembeli. Mari pilih tas murah-murah ini murah. Pilih. Harga tasnya berapa, Bu? 150, Bu. Nggak boleh turun, Bu. Nggak bisa gimana, soalnya ini bagus ini keluaran baru. Harganya berapa, Bu? 150 Pak. Nggak kurang lagi, Bu. Enggak, itu soalnya barang impor ini bagus. 70 aja, Bu. Nggak bisa, Bu. Langsung Susah, bawa, Bu. Bu. Nggak dulu. Nggak bisa, Bu. Nggak boleh. Ini udah harga normal ini. Yaudah, Bu. Cari yang lain aja. Ini lah, Bu. Ya udah lah, Bu, sini, Bu. Ayo, uangnya, Bu. Makasih ya, Bu. Laris lagi, sama Bu. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangannya buat Messi dan juga Yesi. Apakah begitu contoh dari ibu orang tua kita dalam menawar harga barang? Kurang tepat. Oke. Baik, kita akan membuat ilusi lagi yang lebih tepat. Linda dan juga Angelica Barus. Kemana ke depan? Ke depan. Baik. Buat saudari Winda dan juga Angelica, siapa yang menjadi penjual dan pembeli? Winda sebagai penjual dan Angelica sebagai pembeli. Yes. Oke, inang bukuan sama sekolah kira muna. Satu buku ini 70.000 dan jual. 70.000 ini aja. Mau kali ini ya, buru. Asa terpitar, nih, Mbak. Gerleng meneh. Iya, kan ya sekali. Berapa bisanya kurang ya, buru? Iya, Bisa ini 50.000. Buku biasa kayak gini. Ya, fokus. Biasanya ini kan buru di pasar 50.000. Ibu tahu kok main anak-anak. Boleh 50.000. Ibu tahu ini. Jangan bisa bungkus. Oke, nang.
ilustrasi yang telah kita lihat, siapa yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini? Tawar-menawar, Bu. Jual beli barang. Baik, sebelum Ibu menjelaskan lebih mendalam apa pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin memberikan suatu video ilustrasi tentang Ya, saya juga Bu. Saya di sini ingin mengajukan peminjaman uang sebesar 50 juta. Kira-kira bisa tidak ya Bu? Saya di sini kalau saya buat sama senjata jangan dalam maksud dari peminjaman uang. Di sini mungkin meminjam uang untuk tujuan apa? Keperluan pribadi, kemudian uang atau tidak Bu. Peminjaman saya hanya untuk keperluan pribadi saja. Jadi di sini saya siap dulu sebentar. Mamaku dari pihak bank hanya dapat meminjamkan uang maksimal sudah setara 50 juta dan tabungan di bawah saya. Apakah benar-benar tidak bisa ya Bu? Karena ini saya sangat butuh, benar-benar butuh untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saya. Itu tidak bisa. Ya, karena kondisi ekonomi saya benar-benar sedang tidak stabil itu, jadi saya mohon sekali kalau bisa diusahakan ya Bu. Benar ya Bu, saya berpinjaman. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu, saya setuju. Silakan untuk melengkapi syarat untuk peminjaman. Ini untuk uangnya ya Bu. Ya, baik. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Setelah si mendapatkan uang yang sama, dia menggunakan uang tersebut untuk berproyek. baik. Dari ilustrasi video tersebut, apakah menurut kalian itu termasuk proses tawar menawar? Bagaimana Linda? Apakah itu termasuk proses tawar menawar? Iya, Bu. Coba berikan alasannya. Kenapa? Karena tadi sang ibu baju merah tadi mau meminjam 50 juta, tapi yang bisa dikasih pihak bank itu cuma 30 juta. Dan terjadilah kesepakatan. Tawar menawar. Baik. Dari sini apakah sudah ada gambaran tentang pembelajaran kita hari ini? Baik. Pembelajaran kita hari ini adalah teks negosiasi. Siapa yang pernah mendengar teks negosiasi? Kalian kan sudah kelas 7. Di SD tidak pernah mempelajari tentang teks negosiasi? Tidak. Baik. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu negosiasi. Coba Citra Mutiara dibacakan. Apa itu teks negosiasi? Negosiasi adalah proses komunikasi di mana dua pihak atau lebih berusaha mencapai kesepakatan bersama mengenai suatu isu atau masalah. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Jadi di sini dari sebelumnya ilustrasi sebelumnya dan juga video yang telah Ibu berikan kepada kalian itu dinamakan sebagai Negosiasi. Jadi negosiasi adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
untuk melakukan proses tawar menawar seperti pembelian barang atau juga bisa dalam hal peminjaman seperti video yang telah ibu berikan itu untuk tujuannya adalah mendapatkan kesepakatan antara pihak satu dan pihak kedua. Jadi sama-sama menguntungkan. Baik, mengapa negosiasi penting? Negosiasi penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari transaksi jual beli, perjanjian kerja hingga penyelesaian konflik. Jadi, jika anak-anak ibu di sini melakukan adu mulut atau perkelahian antara temannya, itu bisa bernegosiasi untuk berdamai secara baik-baik tanpa penyelesaian yang baiklah. Siapa yang pernah di sini pengalamannya adu mulut atau berantem bersama teman dekatnya atau teman kompak-kompaknya? Bagaimana cara kalian menyelesaikan itu? Atau bahkan sampai sekarang kalian belum bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan kalian itu? Siapa yang punya pengalaman seperti itu? Sampai sekarang belum ada jalannya untuk berdamai antara yang satu dengan yang lainnya, karena sama-sama memiliki ego yang besar. Desi, apakah ada pengalamannya? Nggak pernah berantem. Gak pernah berantem. Baik. Sangat mulia ya, Desi. Atau Winda? Sama Bu, tidak pernah berantem Ibu. Sangat baik sekali kamu ya, kalian ya. Suka yang damai-damai, Bu. Ibu. Baiklah, jika tidak ada pengalaman yang seperti itu, kita akan lanjut. Struktur teks negosiasi. Boleh dibacakan ya, Jenika? Pembukaan mengawali negosiasi dengan sapaan dan pernyataan tujuan menciptakan suasana yang ramah bagi melawan. Kedua, penawaran memajukan proposal atau tawaran awal perlu mempertimbangkan kepentingan kedua pihak. Ketiga, tanggapan memberikan reaksi terhadap penawaran yang diajukan bisa berupa penerimaan, penolakan atau tawar menawar. Keempat, tawar menawar. Proses saling memberikan penawaran dan tanggapan hingga mencapai kesepakatan. Kunci keberhasilan adalah kompromi dan saling pengertian. Kelima, kesepakatan. Kesepakatan kesimpulan dari negosiasi berupa kesepakatan tulis atau lisan yang mengikat kedua pihak. Ketujuh, menutupnya negosiasi dengan ucapan terima kasih dan selamat kerjasama. Baik. Dari struktur teks negosiasi terdapat 7 struktur. Yang pertama adalah pembukaan, yaitu awal dari terjadinya proses negosiasi. Yang kedua yaitu penawaran. Di dalam penawaran inilah kita mengajukan opini kita kepada pihak yang ingin kita negosiasi. Yang ketiga, tanggapan. Tanggapan ini berisi reaksi dari pihak yang kita tawarkan, yang menawarkan. Yang kelima yaitu tawar menawar. Disinilah proses terjadinya tawar menawar yang akan menghasilkan kesepakatan. Dan yang terakhir adalah penutupan. Penutupan adalah ucapan tanda terima kasih antara pihak satu dan pihak yang lain. Unsur kebahasan teks negosiasi. Baik, Pindah, tolong dibacakan. Ungkapan meminta. Saya ingin. Bisakah? Apakah mungkin? Ungkapan menawarkan. Saya menawarkan. Bagaimana jika saya usulkan? Konfirmasi. Apakah Anda setuju? Apakah sudah jelas? Baik. Seperti video-video yang telah ibu tampilkan dan juga ilustrasi-ilustrasi yang telah kita tampilkan di depan, itu adalah kalimat ungkapan meminta yang pertama saya ingin. Bisakah? Apakah mungkin? Itu adalah ucapan pertama sebelum kita bernegosiasi. Yang kedua, ungkapan menawar. Seperti yang dilakukan Winda dan juga Angelica tadi, si Angelica
menawar dari harga 70 menjadi 50. Itu adalah ungkapan menawar. Dan konfirmasi yang dilakukan oleh Winda kepada Angelica sebagai tanda apakah harga 50.000 atau 70.000 Angelica menerima atau tidak. Baik, ungkapan menyetujui. Baiklah. Kata baiklah telah diucapkan oleh Winda setelah melakukan perdebatan yang lumayan panjang dari harga 70 ke 50. Ungkapan menolak. Di ilustrasi tadi antara Winda dan Angelica tidak adanya kata menolak antara yang dilakukan oleh Winda. Ungkapan menawar. Nah, apakah dari ilustrasi yang telah diberikan oleh Winda dan Angelica kalian melihat terjadinya penolakan dari si Winda? Ya. Baik. Strategi negosiasi yang efektif. 1. Persiapan yang matang. Jadi, dalam melakukan negosiasi itu memiliki strategi yang efektif. Pertama itu persiapan yang matang. Jadi, sebelum kita melakukan negosiasi harus ada persiapan dulu. Seperti yang dilakukan si Angelica tadi. Dia sudah melakukan persiapan dan sudah memikirkan sebuah harga yaitu 50.000 dari harga yang telah ditentukan oleh si Winda. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang dilakukan si Winda dan si Angelica itu kurang efektif. Kenapa? Si Angelica langsung melakukan komunikasi yang membuat si Winda merasa udahlah kasih aja lah harga segini daripada nggak laku. Dan yang ketiga, mencari solusi win-win. Jadi apa itu win-win? Menang dan menang. Misalnya 50/50. Si Winda menang dan si Angelica juga menang. Di harga yang telah ditetapkan, kesepakatan mereka adalah harga 50. Yang keempat, tetap tenang dan sabar. Apakah pembawaan si Winda tadi dalam menjual buku itu pembawaannya tenang? Tidak. Bagaimana pembawaannya si Winda tadi? Tidak sabar. Angelica sebagai pembelinya bagaimana? Baik. Jadi untuk Winda, lakukanlah negosiasi yang terlalu emosional. Oke, dan yang terakhir, bersikap fleksibel. Bersedia berkompromi untuk mencapai kesepakatan. Jadi yang dilakukan oleh Winda dan juga Angelica, mereka bersikap fleksibel. Jadi mereka berdua berkompromi sehingga mendapatkan harga yang telah disepakati. Baik, setelah penjelasan-penjelasan yang Ibu sudah berikan, siapa yang bisa merangkum kembali apa itu teks negosiasi? Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dan video-video yang telah kita tampilkan. Ibu tunjuk ya. Baik, Missy, apa itu teks negosiasi? Saya masih kurang menangkap. Di bagian mana ya kamu belum menangkap Missy? Dari semuanya. Dari semuanya. Kamu ini bagaimana, Messi? Apakah kamu lapar? Iya Bu, kan dia puasa Bu. Kamu berpuasa ya? Baik. Oke. Di bagian keseluruhannya. Baik. Ibu akan mengulang
tentang apa itu teks negosiasi ya, Messi. Negosiasi adalah proses komunikasi di mana dua belah pihak atau lebih berusaha mencapai kesepakatan bersama mengenai suatu isu atau masalah. Jadi yang kamu lakukan tadi bersama si Yesi itu adalah proses negosiasi. Struktur dari teks negosiasi itu ada 7. Pembukaannya itu awali negosiasi dengan sopan dan pernyataan tujuan. Awal dari negosiasi itu adalah menciptakan suasana dan saling menghormati. Jadi, jika kamu bernegosiasi dengan teman kamu atau dengan seorang penjual, kamu harus mengawali dengan hal yang baik atau bisa merayu juga sebelum ke proses intinya. Begitu ya, Messi? Ingat ya, Messi? Oke, Ibu mau buat membentuk beberapa kelompok. Ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Oke? Yesi dan juga Citra satu kelompok. Kelompoknya Cinderella. Oke? Messi, Winda dan juga Angelica. Kelompoknya itu apalah yang cocok buat kelompok kalian? Ayu, kelompok Ayu ya. Baik, Bu, duduk berdasarkan kelompoknya. Tidak usah menggeser ini kursi. Baik, Ibu ingin kalian membuat suatu contoh seperti yang tadi, tapi ini berbeda. Ini adalah kelompok Ayu itu melakukan negosiasi di sebuah lingkungan lah. Kan tadi Ibu bilang siapa di sini yang pernah berantem atau bermasalah kepada satu orang atau beberapa orang. Bagaimana caranya kalian menyelesaikan masalah dari masalah kalian itu? Bisa? Itu Kan tadi saya tidak pernah jadi saya harus buat apa ini? Kalau lebih dari bulan kan 10 ya buat kelompok Cinderella, kalian bernegosiasi di lingkungan pasar. Buat kesepakatan yang adil, yang tidak merugikan antara pihak satu dan pihak yang lain. Bentukan siapa penjual dan pembeli. Oke? Bu, ya, tugasnya ditulis ada langsung kita praktekkan. Karena ini akan Ibu ambil sebagai penilaian akhir. Nggak boleh ditulis, Bu. Tidak.
Udah Bu. Ya, Bu. Baik. Ibu minta satu perwakilan setiap kelompok maju ke depan. Bukan ini Pak deh. Menyebut nama. Iya. Iya sih. Satu kali aja. Baik. Kelompok Cinderella bisa maju ke depan. Perhatikan ya anak-anak. Iya Bu. Bu, Pak, tomatnya, cabenya. Berapa ini tomatnya, Bu? 15.000 Bu. 15.000 maka Ibu. Pulang apa, Bu? 15.000 Bu. Harga pasaran memang 15.000. Murah lah, Bu. 10.000 lah, Bu. Biasa 10.000 aku beli kemarin-kemarin. Ya udahlah Ibu, kalau Ibu mau 10.000 Ibu ambil lah. Sayurnya 2 ikat, jadi 15.000. Tomat sama saya, Bu. Ya. Ya udah lah, Bu. Ini 2 ikat sama tomat 10 ya, Bu. Ya udah Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih buat Yesi dan juga Citra. Oke, kelompok selanjutnya, kelompok Ayu. Ini tentang apa? Tentang negosiasi dalam rumah tangga. Rumah tangga, oke baik. Jadi nanti kami langsung praktek. Ya. Mak, nanti kalau aku dapat 10 besar aku mau beli sepeda ya. Sepeda kayak mana? Itu loh Pak, sepeda gunung. Ya udah, boleh, tapi harus masuk ranking 1 ya. Jangan ranking 1 Mak. Ya iyalah, jadi Kan aku biasanya masuk 10 besar. enggak, harus ranking 1 biar Mama belikan. Ay, kalau gitu juara 2 aja loh Mak. Jangan juara 1. Banyak kan nggak juara 1. Ya apa, biar kekembangkan Bapak apa itu loh. Juara 1 loh Mak. Juara 2 nanti biar juara 2 baru bisa ke juara 1. Nah, ya udahlah, yang penting kamu dapat rankingnya nak ya, nanti kita belikan ya. Oke Mak, janji ya. Jadi Udah Ibu. Apa posisinya? Baik. Tapi dari yang kalian bertiga lakukan, kelompok Ayu lakukan, itu fungsi Angelica Barus apa? sebagai Bapak. Kan sebagai bapak. Dia Tapi di bapaknya langsung menyebut udah gitu, ya ya. udah. Tanya ke mama. Tanya ke mama. Jadi menurut kalian itu termasuk proses teks negosiasi? Iya Bu, karena ada tawar menawar. Baik. Dari yang sudah dijelaskan materinya dan juga pengalaman kalian sendiri yang sudah maju ke depan, Ibu ingin kalian menulis kembali apa itu pengertian teks negosiasi dan juga kalian rangkum contoh yang sudah kalian lakukan, cakapan yang sudah kalian lakukan. Oke? Ibu dikumpulkan ya. Ibu berikan waktu 15 menit. Kelompok Ayu merangkum percakapannya, kelompok Cinderella juga merangkum percakapan.
Sudah anak-anak ibu? Jadi sudah? Sudah Bu. Kita tunggu teman yang lainnya. Ya Bu. Sudah? Sudah Bu. Baik, Desi tolong dikumpulkan. Isi dulu Bu. Ya, Bu. Setelah ibu membaca hasil dari penjelasan kalian tentang negosiasi itu berbeda-beda. Namun, ibu akan memberikan lagi supaya kalian mengingat pengertian tentang negosiasi. Negosiasi adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih untuk berusaha mencapai kesepakatan bersama mengenai suatu isu atau masalah. Tujuannya untuk menemukan solusi dan menguntungkan semua belah pihak. Oke? Demikian materi dan pembelajaran kita hari ini. Tugas-tugas sebelumnya minggu depan dikumpulkan kepada Angelica Barus ya. Semuanya sudah boleh pulang atau ingin makan? Silahkan. Baik Bu. Oke. Selamat pagi.